nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada, ya. Saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu. Cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah, itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari dan Anda tidak pernah buka lagi. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada, ya. Saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru, ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Jadi, ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan Pak sekaligus selain fakultas. Ya. Nah, itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak. Ya. Ada penjelasannya nggak Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa, ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur, dan juga manajemen hutan dulu, apa ya namanya? Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu.
sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi ya. Untuk saat itu belum. Tapi setelah itu memang ada penjurusan, sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu adalah konservasi sumber daya hutan. Tahun berapa Pak itu mulai ada penjurusan seperti itu Pak? Nah, ini saya yang ada informasi, barangkali saya lupa, nanti saya cek. Oh iya, nanti jauh setelah zamannya Pak. Jauh setelah jauh. Iya. Nanti saya cek, saya lupa. Oke, berarti intinya ini sudah cukup menjelaskan ya Pak, keabsahan dari ijazah Pak Jokowi, terutama pada jenjang akademis kuliah ya Pak ya. Iya. Kalau boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana, ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono, ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Isukan Pak Jokowi memakai nama Pak Hari Mulyono itu ya. Ya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Padahal ini Pak Hari Mulyono, misalkan di ijazah SMA, beliau itu dari SMA Negeri dia lupa, nggak kelihatan. Yogyakarta ya, dia di saya nggak bawa kacamata. Oh, ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan ini. SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 Surakarta. Pak Hari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPT 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 jadi dari Surakarta. Memangnya tadi sudah berbeda. Jadi tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya gitu ya. Tidak mungkin. Jadi Pak Hari Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang diwisuda pada saat yang sama. Ya. Beda angkatan berarti Pak ya? Satu angkatan. Ya. Tapi ini dua pribadian. Dua pribadian. Ya. Memang ada aja ya Pak isu-isu. Iya. Iya. Ada nomor ijazahnya masing-masing. Itu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Ya. Ada yang seperti saya karena budunya ya setelah Pak Jokowi baru saya diwisuda. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Ya. Tergantung juga lama penelitiannya. Iya. Ada yang penelitiannya panjang, ada yang pendek. Iya. Saya bicara sebagai seorang dokter, saya bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Saya sangat prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo yang ditulis di CNN Indonesia, sebuah media yang sangat kredibel, tanggal 3 Juni 2025. Di situ dikatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo absen dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila karena tengah mengidap penyakit kulit. Ini disampaikan oleh Ajudan Joko Widodo sendiri, Kompol Syarif Fitriansyah, yang mengatakan Presiden Joko Widodo menerima undangan untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, namun tidak bisa hadir karena mengalami penyakit kulit. Jadi dengan ini saya sampaikan, saya sangat prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya, kalau sebagai dokter saya melihat kondisi beliau ketika di video, di media, saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon dengan ini, Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Seandainya oleh karena itu Bapak memiliki ijazah asli dan kemudian akan menunjukkan kepada kami rakyat, 280 juta rakyat, lalu saya Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu saya ikhlas menjadi sebuah pendidikan yang baik bagi rakyat. Saya taat hukum, saya ibu, saya perempuan, tetapi kalau saya melakukan kesalahan, telah memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang yang ternyata dia punya ijazah asli dan saya dianggap salah, saya taat hukum. Ya, sahabat narasi Vena, kita terus mengikuti perkembangan sampai sejauh ini. Bagaimana ijazah Pak Jokowi terus bergulir dalam perdebatan panjang, dan sampai sekarang Pak Jokowi belum mau memperlihatkan ijazahnya di depan publik, di depan media-media secara terang, dan
tadi juga kita sudah mendengarkan pernyataan beliau sedih, katanya kalau sampai ada yang dijebloskan dalam penjara. Nah ini kan sebenarnya yang menjadi pertanyaan penting publik, kenapa sih seperti enggan menunjukkan, padahal tanpa melalui persidangan, tanpa perdebatan yang berlarut-larut bisa selesai dalam hitungan menit. Dan apa juga yang ditunjukkan klarifikasi tadi dari pihak UGM, ini video lama ya, beberapa tahun lalu, tapi kita tampilkan kembali, dan inilah yang disoal oleh Roy Suryo, Bung Krismon, dan juga Dr. Tifa, dan juga sejumlah publik. Apakah benar-benar itu asli ijazah UGM Pak Jokowi dan sah, lahir dari produk akademik setelah mengikuti jenjang perkuliahan sesuai aturan yang berlaku pada zamannya. Dan kita sebagai masyarakat tentu tidak serta-merta ya langsung mengambil kesimpulan. Kita mendengarkan bagaimana pandangan pendapat para pakar, dan salah di antara pakar itu yang memberikan pandangannya yang menyoal, yang meyakini, bahkan seperti Bung Roy Suryo dan Bung Krismon, beliau pakar telematika dan juga pakar digital forensik. Itulah yang kita dengarkan sebagai masyarakat awam, sebagai referensi, sehingga penilaian kita tidak berdasar pada kebencian. Dan ini juga menjadi catatan penting bagi para pendukung Pak Jokowi. Ya, kita di sini terjadi pro kontra, perdebatan, mungkin berbeda pandangan, yang mengambil posisi kontra dan meragukan ijazah Pak Jokowi bukan berarti itu membenci Pak Jokowi secara pribadi, tapi ini kaitannya dengan pejabat publik, di mana Pak Jokowi pernah menjadi wali kota Solo, Gubernur Jakarta, dan juga Presiden Indonesia 2 periode. Nah dalam konteks itulah publik menyoal ya, bukan menyerang pribadi, karena ijazah itulah yang dipakai dulu mendaftar Pak Jokowi melalui KPU saat ingin menjadi kandidat pejabat publik, dan sebagai orang yang berseberangan, yang pro Pak Jokowi atau yang kontra, kita sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia lebih baik ke depannya. Dan tentu jika Pak Jokowi segera memperlihatkan ijazah aslinya, maka perdebatan ini saya kira langsung berhenti, dan itu juga membersihkan sejarah Pak Jokowi di dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.